Sebetulnya out of home itu cocok untuk semua brand. Cuman memang biasanya yang pakai adalah brand-brand blue chip seperti market leaders. Contohnya di banking, Bank BCA, Bank Mandiri, mereka sering pakai out of home kami. Di fintech, Coinworks salah satu mitra kami juga. Di consumer electronics, Samsung, Apple dipakai. Oke, kita siap ya. Kita sambut Mas Merik untuk mempresentasikan tentang materinya yaitu mendobrak mitos-mitos out of home dalam berbisnis di UKM. Tepuk tangannya. Thank you, terima kasih Mbak Fira. Saya senang City Vision dapat turut memeriahkan dan berkontribusi di Festival Business Coinworks Neo Inspire. 2 tahun ke belakang ini bukanlah masa yang mudah untuk berbisnis. Pandemi telah banyak memberi tantangan bagi para pelaku usaha tentunya. Oleh karena itu saya sangat bangga City Vision juga merupakan partner erat dari Coinworks dan berkomitmen dan menginspirasi untuk terus membantu dan menginspirasi para pelaku usaha UMKM yang bertahan selama masa pandemi ini. Nah, dengan beragam solusi keuangan yang Coinworks Inspire, melalui Coinworks Inspire ini, saya yakin UMKM dan para pelaku bisnis lainnya di Indonesia dapat memanfaatkan kemudahan-kemudahan fitur-fitur dari Coinworks Neo ini, dari layanan Coinworks agar bisnis UMKM Indonesia tetap berkembang. Ya, mungkin hari ini sedikit tentang media luar ruang atau out of home media. Apa sih maksudnya media out of home dan dampaknya terhadap UMKM seperti apa? Out of home ini, next slide. Ya, ini ada beragam format di out of home. Next, ya. Out of home itu ada jenis-jenis yang berbeda. Out of home itu ada billboard, digital maupun static. Next, out of home ada sarana publik. Next, ya. Transportasi umum seperti stasiun kereta api, KRL, dan juga sarana publik seperti bis, OH dalam gadang. Intinya apapun yang kami melihat di luar ruang itu merupakan satu format dari media luar ruang atau media out of home. Dan biasanya what's interesting is out of home ini dipakai oleh brand-brand blue chips. Ya, dan sering dipakai oleh brand-brand besar seperti Apple, Samsung, Amazon, Netflix, BCA, Coinworks dari leader dari fintech industry, dan sebenarnya ini merupakan peluang bagi teman-teman di UMKM untuk juga memanfaatkan media out of home ini sebagai pilihan untuk meningkatkan prestasi dari brand UMKM teman-teman langsung. Ya, manfaat dari bisnis out of home ini apa saja sih kalau kita ke next slide ya. Next, ada berbagai manfaat. Pertama, untuk meningkatkan brand awareness. Kedua, untuk menyampaikan pesan secara big, bold, and beautiful. Ketiga adalah untuk menambah engagement. Lalu keempat adalah meningkatkan brand trust. Out of home adalah media yang salah satu media yang sangat pesat dapat meningkatkan tingkat kepercayaan atas brand-brand kita ini. Jadi teman-teman di UMKM juga bisa mempertimbangkan hal tersebut. Next. Ya, ini adalah contoh dari media out of home ya. Jadi kita itu adalah media-media besar yang digital yang telah menarik, dan contohnya ini ada di lokasi-lokasi strategis seperti Sudirman, SCBD, Business District, dan selanjutnya di stasiun-stasiun KRL Jabodetabek, di mana banyak sekali eyeballs atau pola mata yang melihat dari media tersebut. So mungkin itu singkatan dari apa sih out of home ini ya. Selanjutnya mungkin kita ada acara bersama dengan Mbak Fikra ini ya untuk kita membahas lebih lanjut. Silakan. Thank you Mas Merik, tepuk Thank tangannya you, dong. Terima kasih, thank you. Nah, jadi udah tahu kan ya tadi OOH atau out of home advertising ini tadi tuh kayak gimana. Salah satu iklan kita loh, Coinworks Neo Inspire, one click to grow your business. Nah, sebenarnya kita tuh mau sharing session nih. Aku jadi mau tanya-tanya langsung ke Mas Merik. Jadi sebenarnya nih Mas, banyak banget nih mitos-mitos tentang out of home di luaran. Kayak contohnya tadi kan kayak Mas kan bilang ya, kayak untuk out of home tuh biasanya digunakan oleh perusahaan blue chips atau perusahaan besar gitu kan. Yeah. Nah, sebenarnya cocok juga nggak sih Mas kalau iklannya itu digunakan oleh para UKM nih? Atau sebenarnya mahal nggak? Karena mitosnya tuh kayak, aduh jangan deh, aku masih UKM, mahal gitu kan. Nah sebenarnya gimana Mas, boleh tanggapannya nggak? Sebetulnya out of home itu cocok untuk semua brand. Cuman memang biasanya yang pakai adalah brand-brand blue chip seperti market leaders. Contohnya di banking,
Bank BCA, Bank Mandiri, mereka sering pakai out of home kami. Di fintech, Coinworks salah satu mitra kami juga. Di consumer electronics, Samsung, Apple dipakai. Jadi teman-teman di UMKM itu sebenarnya dapat juga bertayang di media out of home agar dapat meningkatkan brand level trust. Dimana kalau brand itu tayang di satu media luar ruang, itu otomatis biasanya sudah dengan kredibilitas dan prestisiusnya persepsi atas out of home ya Mbak ya, itu otomatis akan meningkatkan citra brand. Dan dengan kemitraan City Vision dan Coinworks, kami ini memberikan Coinworks itu sangat mendukung UMKM tentunya yang disupport. Makanya dalam kompetisi ini juga teman-teman di UMKM dapat bertayang di media tersebut Mbak. Bener banget, bener banget. Oke, jadi para UKM nih untuk teman-teman yang pada punya bisnis gitu ya, jangan kecil hati gitu ya, jangan kayak ngerasa, aduh kayak belum cocok deh, atau kayak, aduh mahal. Nah kejawab tuh tadi sama Mas Merik bahwa sebenarnya kalau kita menggunakan out of home gitu ya, itu tuh membangun awareness juga dari bisnis, terus juga membangun brand gitu kan, kayak berarti apa ya, bisa tampil gitu ya Mas, bisa kece di tengah-tengah kota Jakarta gitu kan. Nah kalau misalnya aku mau nanya lagi nih Mas, ini juga katanya, jadi mitos-mitosnya nih di luar sana, ini tuh susah kalau mau pesen atau mau belinya tuh gimana, maksudnya mau pasang iklannya lewat City Vision gitu ya, especially itu tuh kayak gimana sih gitu. Boleh dijawab Mas? Ya, jadi kami itu zaman sekarang out of home bisa dibeli secara programatik gitu. Jadi itu jauh lebih memudahkan proses pembelian out of home tersebut. Jadi teman-teman di UMKM juga dengan kemitraan ini dapat langsung juga memasang secara programatik Mbak. Oke, berarti konsepnya mitra ya? Menarik ya Mas ya? Betul. Jadi ya kontrak mitra gitu ya, bahwa sebenarnya ada hubungan kontrak dengan City Vision, nantinya baru sesuai dengan legal dan sebagainya lah ya, baru bisa pasang. Itu yang ikut kompetisinya Mbak. Oh oke, ikut Ya, itu kompetisi ikut di kompetisinya. Coinworks Neo Inspire Betul. ini ya? Iya. Oke, kejawab lagi ya. 2 pertanyaan mitos-mitos nih yang sebenarnya ada di luaran gitu kan tentang out of home atau tentang persepsi untuk para UKM nih sebenarnya langsung pada apa ya, aduh kayaknya belum bisa deh pasang gitu kan, atau buying atau belinya itu tuh gimana sih caranya. Nah berarti tadi konsepnya mitra karena join dengan Coinworks Neo Inspire. Oke deh, aku lanjut lagi nih Mas. Ternyata masih banyak nih mitos-mitos yang sebenarnya ada lagi nih yang di luaran. Bahwa ternyata karena mungkin ini tuh hal yang baru kali ya Mas ya, hal yang baru di luar di publik gitu kan. Bahwa sebenarnya nih lewat out of home, beriklan di out of home gitu ya, itu tuh bisa diukur nggak success rate-nya atau kayak karena kan pasti especially kita dari bisnis saat kita mau pasang gitu kan atau kita mau beriklan gitu kan, pasti kita mau tahu dong success rate-nya atau tingkat keberhasilannya itu diukurnya seperti apa. Tentunya Mbak, jadi out of home sudah banyak pergerakannya dibandingkan masa-masa out of home yang zaman dulu Mbak. Di mana kami lebih meningkatkan kepentingan atas mengukur dari efektivitas dari iklan-iklan tersebut gitu. Di mana contohnya zaman dulu mungkin cuma pasang billboard, does it work, does it not, kita nggak tahu. Tapi zaman sekarang kita lebih memfokuskan untuk mengukur efektivitasnya. Di mana teman-teman UMKM ujung-ujungnya kami memasang iklan di Facebook, di social media ads, di jualan, atau di out of home. Bisa tambah penjualan nggak sih Mbak? Ujung-ujungnya kan seperti gitu ya mungkin. Nah jadi di out of home ini kami telah mendesain satu marketing funnel. Di mana kami itu mengukur awareness sampai interest sampai ke conversion Mbak. Di mana kami combine. Betul. Wow. Jadi contohnya ini di layar kan adalah satu AI-based video detection program kami. Di mana setiap layarnya City Vision itu di-equip dengan software dia ngeklik dengan CCTV, di mana akan mengukur dalam setiap detik ada berapa mobil, bis, truk ataupun manusia yang melewat untuk meningkatkan dan mengukur secara accurate berapa impression tersebutnya. Dari sana kami combine metodologinya dengan digital amplification untuk bisa mengukur conversion tersebut Mbak. Oke, canggih banget ya, canggih banget nggak sih? Canggih nggak sih? Nah, gitu dong, semangat ya kita, luar biasa. Jadi aku juga baru tahu nih ternyata success rate-nya itu tuh bisa lewat AI ini gitu ya. Jadi kayak apa ya, kita udah di zaman digitalisasi, Betul, Mbak. kita juga udah mulai terpapar teknologi. Jadi kayak it's time to boost your business juga ya Betul, Mas ya. Mbak, betul. Nice banget. Nah kalau misalnya aku nih Mas, aku pemilik bisnis gitu kan. Aku masih bingung nih, aku taruh OOH-nya tuh di mana ya gitu. Apa ada nggak maksudnya yang
budgetnya juga masuk di kantong gitu kan, kayak mungkin atau positionnya juga gitu kan, letaknya, itu gimana Mas? Mungkin by target audience Mbak gitu. Jadi Oke. umpamanya target audience kita itu kalau KRL Jabodetabek itu beragam gitu. Ada pedagang, ada white collar workers gitu. Jadi Betul. produk yang atau jasa yang kami sebagai UMKM menjual itu sasarannya siapa gitu. Kalau kita sasarannya umpamanya adalah white collar first jobbers itu bisa di CBD roadside-nya kami. Kalau umpamanya itu adalah yang kita cari adalah orang-orang di teman-teman di Bodetabek yang daily commuters itu bisa di KRL. Jadi tergantung dari audience Tergantung personanya target mungkin ya. audience. Iya. Oke, kalau aku boleh recap nih Mas ya. Iya, Kalau misalnya aku boleh recap nih, ternyata sebelum kita akhirnya join gitu ya, itu tuh kita harus paham juga sama sebenarnya position dari UKM atau bisnis itu sendiri. Target audiensnya siapa, terus juga tadi dari life cycle bisnisnya juga lagi di mana gitu Betul, kan. betul Karena itu sekali. akan mempermudah juga ya Mas ya. Sangat, Untuk iya. tim City Vision kayak memberikan arahan gitu loh. Jadi akan pasang di mana gitu kan, atau lokasinya seperti apa, target audiensnya yang mana, mau diukur seberapa besar gitu kan, success rate-nya, bener nggak? Oke deh, Betul, Mas Mbak. boleh dong kayak tips kali ya, kayak apa yang mau disampaikan buat para teman-teman UKM juga gitu kan, yang lagi di sini nih yang berikutan kompetisi juga gitu kan. Kayak, karena kan mitos-mitos tadi nih OOH mahal, OOH sulit untuk dibeli gitu kan. Terus juga nggak bisa dihitung success rate-nya, awareness-nya itu nggak bisa. Nah sebenarnya apa sih Mas dari kesimpulan ini untuk sampai jangan kemakan mitos gitu ya? Mungkin saran terakhir kita kepada teman-teman UMKM gitu sedikit tentang business advice ya. Kesuksesan satu bisnis itu dari segi marketing gitu dan kita harus pandai-pandai sebagai startup atau UMKM untuk melakukan kegiatan-kegiatan marketing dengan agresif di mana kita itu tidak boleh malu-malu untuk making noise, making marketing noise Mbak di sana. Gitu dan kita melihat ya media luar ruang atau out of home adalah satu channel yang bisa juga targeted tapi juga dapat memenuhi kondisi-kondisi marketing yang making noise itu dan building excitement dan membuat viral tersebut Mbak. Yes, Iya. jadi itu kayak it's time to scale up your Betul. business gitu ya. Betul sekali. Oke, Iya. aku masih buka nih pertanyaan untuk teman-teman di sini. Ada yang mau bertanya? Selamat sore, Sore. Pak Merik. Halo. Ya, saya Chandra. Saya mau bertanya mengenai kita bicara tentang bisnis UMKM. Kebetulan saya ada beberapa bisnis kecil-kecilan dari usaha untuk kos-kosan, gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat dari bisnis OA itu sendiri, yang mana memang kita sempat berpikiran pasti biaya untuk placement di OA pasti cukup tinggi dan conversionnya ROI yang kita dapatkan itu pasti cukup besar lah gitu. Nah, bagaimana caranya untuk saya sebagai pelaku UMKM untuk berusaha untuk scale up bisnis saya mau coba untuk memasarkan lebih kepada masyarakat lebih banyak untuk bisa membeli atau menginap di properti saya. Seperti itu. Terima kasih Mas Chandra, very good question ya. Bisnis kos-kosan saya dengar lagi booming, jadi congratulations sudah di tepat industri tersebutnya. Mungkin dari segi scale up dan kos-kosan tentunya asumsinya kami adalah salah satu bisnis objektif utamanya adalah meningkatkan okupansi di properti-propertinya Mas Chandra tersebut gitu. Dan out of home mungkin perannya bisa geographical based Mas. Jadi advice dari kami adalah untuk memilih aset yang contohnya mendekati secara geografi targeting dengan propertinya Mas Chandra. Itu contohnya profil dari KRL Jabodetabek Mas, itu tingkat permintaan untuk kos-kosan sangat besar karena profilnya itu memang white collar first jobbers yang mencari kos-kosan dekat-dekat daerah-daerah tertentu. Jadi umpamanya advice kami adalah untuk mensegmentasikan stasiun KRL Jabodetabek yang dekat dari kos-kosannya Mas dan properti-propertinya di mana dan mulai dari sana. Dari segi affordability kalau out of home memang biasanya out of home kan dipakai untuk brand-brand besar. Good news-nya kami lagi ekspor untuk membuat lebih granular Mas. Jadi misalnya dengan layar digitalnya kami itu bisa by spot gitu kepada teman-teman di UMKM di mana itu akan jauh lebih affordable. Yeah. Thank you for the question Mas Chandra. Terima kasih Pak. Berarti aku tutup juga ya Sip. untuk open question yang di public gitu ya. Oke deh, aku mau ringkas sedikit kali ya Mas ya. Jadi Boleh. kalau tadi ibaratnya kita kejawab semua nih mitos-mitos yang ada di publik yang sebenarnya
biasanya tuh emang kayak gitu ya Mas, tak kenal maka tak sayang, bener ya Mas ya? Ya, Jadi karena betul, belum betul, Mbak. tahu City Vision, belum tahu OOH, akhirnya munculnya mitos gitu Ya, kan. betul. Nah jadi kalau misalnya tadi teman-teman sudah dengar gitu ya, aku masih mau recap sedikit nih gitu, bahwa kayak mungkin kayak contoh tadi Mbak Sola gitu ya, target dulu nih dari sisi bisnisnya, target marketnya, top audiensnya di mana, karena itu nanti akan mempermudah saat kita mau scale up bisnis melalui OOH gitu. Oke deh kalau gitu, menurut aku udah cukup banget sih Mas, Baik, karena terima sudah kasih banyak nih, kejawab Mbak. semua. Terima kasih banyak waktunya. Thank you so much. City Vision juga support our event gitu ya dari Coinworks and Neo Inspire. Of course, Karena yes. kayaknya ini akan menjadi pelengkap juga gitu ya, bahwa orang-orang baru tahu kalau mau scale up bisnis tuh lewat OOH gitu loh, bisa gitu kan. Betul. Apalagi untuk UKM juga ternyata kejawablah mitos tersebut. Iya, kita Oke deh bangga kalau sekali gitu. dapat berbagi dari event Coinworks Neo Inspire ini yang sangat sukses, Mbak. Jadi terima kasih Wow. juga kesempatannya. Kita sangat terkesan banyak banget UMKM yang hadir di sini dan Benar. mereka dapat expose brand mereka. Jadi luar biasa sekali sukses event tersebutnya. Thank you so much Festival for having bisnis us. terbesar Mas di Festival bisnis Indonesia. terbesar, Tepuk betul, tangan betul. buat Thank Coinworks you. Neo Inspire. Thank you. Congratulations.